Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini untuk kembali kita belajar bersama. Dan di kesempatan kali ini kita akan review saham IPO, yaitu kodenya VERN atau Verona ya perusahaannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang request bedah emiten sedang dalam proses pengerjaan ya Bapak Ibu, karena pembuatan bedah emiten memang lebih panjang. Kebetulan yang jadi duluan review saham IPO-nya, jadi kita bahas dulu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. PT Verona Indah Pictures Tbk atau VERN ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi yang didirikan pada 10 Oktober 2010. Kegiatan utama dari usaha Verona ini yaitu memproduksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, serta program televisi. Sejak tahun 2010 sampai saat ini, Verona telah memproduksi lebih dari 4.500 episode dan 6.000 jam tayang. Sebagai sebuah organisasi, visi dari Verona sendiri ingin menjadi rumah produksi terbaik dan berkesinambungan. Misinya ada 3. Secara garis besar, yang pertama adalah menghasilkan produk terbaik, menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Pemilik dari perusahaan Verona sendiri, kalau kita mengacu pada prospektusnya, ini setelah terjadi IPO ya asumsinya, yaitu yang pertama adalah Ibu Pietintin Suryani, mungkin kita panggilnya Ibu Suryani ya. Ibu Suryani memiliki 46,63%, dan Ibu Suryani ini menjadi pemilik manfaat akhir sekaligus menjadi direktur utama dari Verona. Sedangkan yang kedua adalah Bapak Bedi Kunadi. Bapak Bedi ini menjadi pemilik saham terbesar kedua setelah Ibu Suryani dengan kepemilikan 29,57%, sekaligus menjadi komisaris utama dari Verona sendiri. Dan ada sumber yang berkata bahwa Ibu Suryani merupakan istri dari Bapak Bedi Kunadi. Informasi di atas ini tentu sebelum adanya hak waran yang ditebus ya. Nanti kita akan bahas mengenai hak waran dari Verona itu sendiri. Struktur organisasi dari Verona orangnya cukup efisien, dengan kata lain ya sangat sedikit ya. Komisarisnya itu hanya ada 2 orang, Bapak Bedi Kunadi dan Bapak Abraham Bastari. Ini komisaris utama dan komisaris independen. Direksinya ini ada 3 orang, termasuk direktur utama ya. Dan susunan di samping ini itu adalah susunan Dewan Komisaris dan susunan Dewan Direksi berdasarkan Akta nomor 79 tanggal 12 September 2024. Selanjutnya kita bahas dari profil Bapak Bedi Kunadi dan Ibu Suryani. Bapak Ibu juga bisa cek profil komisaris dan direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Bapak Bedi Kunadi ini sebagai komisaris utama sejak 2024. Beliau adalah WNI usia sekitar 56 tahun. Pendidikannya beliau adalah lulusan dari Teknik Informatika dari ITB di tahun 1991. Riwayat jabatannya cukup banyak ya Bapak Ibu. Tapi secara garis besar, Bapak Bedi Kunadi ini memiliki pengalaman 12 tahun di industri informasi teknologi atau IT, sebelum pada tahun 2003 beliau masuk ke industri rumah produksi film dan lainnya. Sedangkan dari sisi Ibu Suryani, ini sebagai direktur utama sejak 2024, beliau WNI usia 57 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah akuntansi dari Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1993. Dan Ibu Suryani sendiri memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri rumah produksi dan stasiun televisi. Seperti yang kita ketahui, beliau pernah menjadi accounting dan juga program analis di PT Surya Citra Televisi ya. Model bisnis utama dari Verona sendiri, Verona bergerak dalam bidang rumah produksi. Usaha utamanya yaitu memproduksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, serta program televisi swasta. Verona telah menghasilkan berbagai produk sinetron maupun OTT yang berkualitas. Contohnya selama 3 tahun terakhir saja ya, Verona itu telah menghasilkan jumlah produksi sinetron sebanyak 11 judul. 11 judul ini totalnya seluruh episode sekitar 1192. Artinya satu judul sinetron ya sekitar 100-an episode ya Bapak Ibu. Ini jauh sekali dibandingkan kalau kita bandingkan dengan drama Korea yang mungkin episodenya hanya 8-16 episode ya. Sedangkan di Indonesia ini yang membuat nih salah satunya, satu judul itu bisa ratusan episode Bapak Ibu. Dan keunggulan utama dari Verona kalau manajemen mengklaim ya bahwasannya Verona memiliki pengalaman yang luas dan reputasi yang baik karena kualitas produksi yang tinggi. Sedangkan kalau kita melihat
atau menganalisis berdasarkan pengamatan kita ya, kelemahan utamanya adalah kami menilai Verona ini masih bergantung pada satu konsumen utama. Bukan satu-satunya, tapi kontribusinya terlalu besar ya. Dan ditambah dengan mekanisme tempo atau pembayaran piutang yang relatif panjang. Jadi ketergantungan dengan satu konsumen masih sangat tinggi, ditambah konsumen tersebut punya pembayaran tempo yang panjang. Nah, platform distribusi dari Verona sendiri dibagi menjadi dua kalau kita petakan ya. Ada televisi dan juga platform OTT. Pada platform televisi, Verona sudah bekerja sama dengan stasiun televisi untuk mendistribusikan produknya. Contohnya seperti Antv, RCTI, dan juga MNC TV. Sedangkan pada platform OTT, Verona juga sudah bekerja sama dengan platform OTT seperti WeTV. Dan rencananya ke depan Verona juga akan bekerja sama untuk meningkatkan jangkauan distribusi kepada Netflix, Video, dan juga Viu. Kita masuk ke rencana perolehan dana dari IPO dan juga waran ya Bapak Ibu. Kita bahas dulu saham biasa atau IPO. Verona akan menjual lebih dari 1,1 miliar lembar saham ya, atau setara dengan 23,54% kepemilikan ke masyarakat dengan harga penawaran itu sekitar 190 sampai 195 rupiah per lembar sahamnya. Sedangkan pada sisi waran, Verona akan menerbitkan 560 jutaan lembar waran seri 1 ya, atau dengan rasio 2:1. Waran seri 1 ini diberikan secara cuma-cuma dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu lembar saham baru di harga Rp216 per lembar. Jadi kalau beli saham IPO nanti punya hak waran untuk bisa membeli saham baru lagi, yaitu dengan harga Rp216 per lembarnya. Apabila saham biasa ini menggunakan harga Rp195 per lembar ya, dan hak waran ditebus semua oleh investor, maka dana yang diperoleh itu sekitar 339,86 miliar rupiah Bapak Ibu. Rencana penggunaan dana IPO, kita bahas dulu dari sisi IPO-nya, baru nanti kita bahas yang waran. Dari sisi IPO, manajemen akan menggunakan sekitar 7,33% untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan yang namanya adalah Ruko Kedoya milik Ibu Suryani. Jadi ada Ruko Kedoya milik Ibu Suryani sebagai direktur utama yang saat ini itu sebetulnya sudah digunakan untuk kegiatan operasional dan kegiatan usaha Verona ya. Tapi atas namanya masih atas nama Ibu Suryani. Nah ini akan dibeli supaya atas nama PT Verona ini sendiri. Dan sisanya sekitar 92,67 akan digunakan untuk modal kerja, yakni seperti untuk pembiayaan kegiatan produksi, akuisisi film, sinetron maupun serial digital, kegiatan pemasaran, kebutuhan operasional lainnya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan perolehan hasil waran sendiri atau sekitar 121,14 miliar rupiah ini akan digunakan untuk modal kerja, mirip seperti sisanya ya tadi 92,67%, yaitu untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film, sinetron maupun serial digital, pembayaran gaji karyawan, biaya umum operasi, dan yang lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada rencana yang konkret untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun apapun ya, tapi untuk modal kerja. Jadi kita bisa asumsikan setelah IPO kasnya akan sangat banyak Bapak Ibu. Neraca dari Verona sendiri kalau kita lihat dari tahun 2021 sampai kuartal 1 2024. Ini ada pertumbuhan yang cukup bagus dan per kuartal 1 2024 ya aset lancar itu dominan sekitar 67,88%, sedangkan aset tidak lancarnya sekitar 32,12%. Aset lancar paling dominan itu adalah piutang usaha, ini 67,04% dari aset lancarnya, yang mana mayoritas piutangnya itu dari satu konsumen yaitu PT Digi Bintang Sinergi. Jadi bisa dibayangkan piutangnya itu hanya dari satu konsumen saja. Ada sih pernah yang lainnya, tetapi untuk posisi terbarunya seperti itu. Dan aset tidak lancar ini didominasi oleh aset film, yaitu sebanyak 69,86% dari total aset tidak lancar. Dan dalam 3-4 tahun terakhir rata-rata aset tidak lancar itu tumbuh 12,56% per tahun, terutama pada aset film. Aset film itu ya film-film yang sudah jadi, yang tinggal dijual ya Bapak Ibu. Kita lihat aset lainnya dari komponen modal dan juga utangnya. Per kuartal 1 2024, utang jangka pendek ini sekitar 9,41%, utang jangka panjangnya kecil sekali hanya 0,41% dan dominasinya di ekuitas, yaitu sekitar 90,18%. Utang jangka pendek didominasi oleh utang pajak, setengahnya lebih dikit ya dari utang jangka pendek, sedangkan utang jangka panjangnya ini tidak signifikan dan hanya diisi oleh liabilitas imbalan pasca kerja atau untuk nanti pensiun ya.
Sedangkan pada tahun 2022 ke 2023 kalau kita lihat ya, ada utang jangka panjang yang dalam tanda kutip tiba-tiba hilang tuh. Di 2022 banyak sekali, ada 245 miliar rupiah, tiba-tiba di 2023 tinggal 1,35 miliar. Yang mana sebetulnya itu ada perubahan terhadap akun utang kepada pemegang saham telah dikonversi menjadi modal saham. Jadi di tahun 2022 akun utang kepada pemegang saham ini tercatat 200-an miliar itu, lalu di 2023 sudah dikonversi menjadi equity. Dan dari sisi laba rugi, kita bisa ketahui ada fluktuasi, terutama di tahun 2022 ada penurunan revenue yang cukup signifikan ya kalau dibandingkan tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 7,43% per tahun, rata-rata pertumbuhan laba operasi sekitar 63,06% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih sekitar 67,69% per tahun. Nah, Verona ini memperoleh revenue didominasi dari segmen sinetron ya, bukan serial FTV. Jadi mereka dominannya adalah mengerjakan sinetron, yang mana ini dijual atau distribusikan kepada PT Digi Bintang Sinergi. Sehingga itu yang tadi kita sampaikan bahwasannya ini masih sangat bergantung pada PT Digi Bintang Sinergi ini, Bapak Ibu. Kontribusi beban dan biaya ada beberapa komponen ya. Yang paling besar kontribusinya adalah pada beban pokok penjualan. Ini sekitar 85,47% dari total beban dan biaya, yang mana itu adalah biaya yang timbul dalam proses produksi film dan lainnya. Kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah beban umum dan administrasi, walaupun hanya 5,21% dari total beban dan biaya ya, terutama untuk gaji dan juga tunjangan. Untuk arus kasnya sendiri sebetulnya relatif bagus, walaupun di 2022 ini sempat mengalami negatif cash flow ya Bapak Ibu. Dan 2022 kenapa bisa terjadi negatif arus kas operasi? Ya karena kita ketahui tadi kan Verona itu punya piutang yang cukup tebal ya. Kalau yang dikeluarkan untuk membuat film itu lebih banyak dibandingkan yang diterima, arus kasnya itu sangat memungkinkan arus kas operasinya bernilai negatif. Tambahan informasinya adalah dengan model bisnis seperti Verona ini sebetulnya tidak menuntut untuk terlalu banyak berinvestasi ke aset tetap ya. Dan aset tetap yang kita maksud seperti bangunan maupun peralatan. Karena hanya dengan bangunan maupun peralatan yang ada itu bisa memproduksi terus-menerus kan. Kalau kapasitasnya mau diperbanyak, barulah bisa berinvestasi ke bangunan maupun peralatan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, di sini kalau kita melihat, Verona ini memang tidak terlalu banyak pengeluaran untuk investasi di aset tetap, Bapak Ibu. Kita masuk ke rasio aktivitasnya. Dari sisi rasio aktivitas, kita bisa ketahui bahwasannya Verona ini tidak memiliki persediaan yang signifikan, karena memang bisnis modelnya tidak membutuhkan persediaan ya Bapak Ibu. Dan Verona memiliki level piutang yang relatif tinggi, seperti yang tadi beberapa kali sudah kita sebutkan ya. Kalau kita ukur berapa lama sih piutang ini bisa dibayar, ya kurang lebih 7 bulanan Bapak Ibu. Ini panjang sekali ya, 214 sampai 219 hari. Kita transaksi sekarang baru 7 bulan nanti dibayar, dan itu dominasinya dari satu konsumen. Jadi bisa dibayangkan seberapa risky bisnis ini. Kalau hubungannya itu tidak baik dengan satu konsumen itu, ya tentu revenue dan laba pasti akan terganggu, walaupun probabilitasnya mungkin kecil ya. Dan Verona ini memiliki level utang usaha yang tidak signifikan juga, karena tadi dominasinya kan ekuitas kan, utang jangka pendek, utang jangka panjang itu nggak signifikan lah. Pada sisi rasio profitabilitas, kita bisa ketahui rata-rata net profit margin dari 3 sampai 4 tahun terakhir itu sekitar 9,12%, walaupun dalam 2 tahun terakhir itu sebesar 11,99% ya. Sedangkan dari sisi return on equity dari 2021 sampai 2024 yang kita 1 tahun kan itu sekitar 19,59%, walaupun pada 2 tahun terakhir itu hanya di 10,06%. Nah, kami mengkategorikan sebetulnya profitabilitas dari Verona ini berada pada level yang moderat ke arah tinggi, walaupun kami masih condong ke arah moderat ya, karena 10-11%an kan. Dari sisi rasio likuiditas ya sudah seharusnya bagus. Di sini pun juga bisa tergambarkan dari grafiknya. Quick ratio dan juga current ratio dekat-dekat angkanya di 721%-an, jadi risikonya relatif rendah ya. Demikian juga dengan rasio solvabilitasnya, tingkat debt equity ratio-nya juga relatif rendah, dan operating profit ini bisa mengcover 767 kali dari interest expenses-nya. Jadi risikonya cukup rendah ya Bapak Ibu. Kita masuk ke valuasi. Dari sisi valuasi ini tentu akan banyak menuai perbedaan pandangan ya, tetapi itu nggak masalah. Nanti Bapak Ibu bisa adjust sesuai yang Bapak Ibu merasa nyaman. Di sini kita sampaikan kerangka berpikirnya dan juga hitungan yang menurut kami ini benar.
Dan kita pakai asumsi ya, per Desember 2023 total aset Verona itu sekitar 341,52 miliar rupiah. Kalau ada dengan dana IPO, ini di luar penebusan warren ya, ini akan bertambah 218,72 miliar rupiah atau tumbuh 64,04%. Apabila laba bersih juga akan tumbuh tidak jauh dari angka tersebut, 50%, maka EPS-nya menjadi 8,60 rupiah per lembarnya. Walaupun kalau pakai angka 50%, ya ini sebetulnya cukup optimis sekali ya. Karena kan tadi kita ketahui bahwasannya uang yang diperoleh untuk biaya operasional saja. Batas toleransi PI rasionya adalah katakanlah 15, dan rata-rata PI rasio 15 ini cukup optimis kembali. Hasil perhitungannya sekitar Rp129 per lembar. Padahal di harga penawaran umum itu sekitar Rp190 sampai Rp195 per lembar sahamnya. Dan penawaran umum ini akan dijalankan pada tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober nanti Bapak Ibu. Nah, kesimpulan dari diskusi kita yang pertama adalah Verona merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor entertainment and movie production dengan bisnis utama adalah produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Verona punya neraca yang solid, neracanya bagus memang, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan tingkat profitabilitas moderat ke arah tinggi, dan arus kas operasi yang berfluktuasi. Di harga penawaran umum kami merasa relatif tinggi ya harganya, dan ini cukup spekulatif. Yaitu tadi diskusi kita mengenai Verona. Kira-kira apakah menurut Bapak Ibu ini layak untuk kita beli IPO-nya atau tidak? Silahkan drop di komen ya. Dan kalaupun layak, di harga berapa nih? Apakah Bapak Ibu mau membeli di harga 195 dan menebus warannya untuk bisnis yang Verona miliki? Coba sampaikan komentar Bapak Ibu ya. Kita ingatkan bahwasannya ini bukan rekomendasi jual maupun beli, tapi kita di sini membantu dalam menganalisis, jadi sebagai alternatif pandangan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap perlu melakukan analisis ulang dan analisis lebih lanjut, karena setiap tindakan investasi mengandung resiko. Drop juga di komen, nextnya kita akan bahas apa, dan terima kasih kita ucapkan pada Bapak Ibu, apresiasi sebesar-besarnya karena sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan channel ini. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu, dan selamat siang.